Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah ahli kubur selamat dari siksa kubur karena hafal surat ini. Kitab suci Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan dan orang yang membacanya mendapat pahala berlipat. Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan membaca Al-Quran. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali berkata, disunahkan pada hari Jumat atau pada malamnya untuk melakukan sholat 4 rakaat dengan membaca surat-surat berikut: surat Al-An'am, Al-Kahfi, At-Toha, dan Yasin. Jika tidak mampu, maka hanya bisa dengan membaca surat Yasin dan Ad-Duhan, Alif Lam Mim As-Sajadah, dan surat Al-Mulk. Salah satu surat yang memiliki keistimewaan yakni surat Al-Mulk, yang artinya kerajaan. Surat ini termasuk surat Makkiyah dengan jumlah 30 ayat. Surat ini turun sesudah surat At-Tur. Musair Ibnu Katsir menerangkan Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Muhammad dan Ibnu Ja'far. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami Syuban dari Qatadah, dari Abbas Al-Syumi, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran terdapat suatu surat berisikan 30 ayat terdapat memberi syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapat ampunan, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Arba'ah telah meriwayatkan hadis ini melalui Syuban dengan sanad yang sama. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Mengenai keutamaan surat Al-Mulk ini, sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu an mengatakan Rasulullah pernah bersabda bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki dari kalangan umat sebelum kalian meninggal dunia, sedangkan tiada sesuatu pun dari kitabullah yang dihafalnya selain Tabaraka Al-Mulk. Ketika lelaki itu diletakkan di dalam kuburnya, malaikat penanya datang, maka surat Tabaraka menghalang-halanginya sehingga malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau adalah salah satu dari kitabullah, dan aku tidak suka membuatmu tidak senang, tapi aku tidak mempunyai kuasa bagimu, bagi dia dan juga bagi diriku, terhadap suatu kemudaratan dan juga suatu kemanfaatan. Jika engkau hendak membela orang ini, maka menghadaplah kepada Allah dan mintalah syafaat darinya buat si dia. Maka surat itu berangkat menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkata memohon, ya Tuhanku, sesungguhnya si fulan dengan sengaja memilihku untuk di antara kitabmu. Lalu ia mempelajariku dan membacaku serta menghafalkanku. Maka apakah engkau akan membakarnya dengan api, sedangkan aku berada di dalam rongganya? Jika engkau hendak mengazabnya, maka hapuskanlah terlebih dahulu aku dari kitabmu. Allah berfirman, aku lihat engkau marah. Surat itu menjawab, sudah seharusnya aku marah. Maka Allah berfirman, sekarang pergilah kamu, sesungguhnya aku telah menyerahkan kepadamu dan aku memberi izin kepadamu untuk memberi syafaat buatnya. Maka surat itu kembali dengan mengusir malaikat penanya. Lalu lelaki itu bangkit dalam keadaan senang hati tanpa mengalami suatu sisaan apapun dari malaikat tersebut. Lalu surat itu meletakkan mulutnya ke mulut lelaki itu dan berkata, selamat datang dengan mulut ini. Barangkali mulut ini sering digunakan untuk membacaku
Dan selamat datang dengan dada ini. Barangkali dada ini dipakai untuk memuatku. Dan selamat datang dengan kedua kaki ini. Barangkali ia dipakai untuk berdiri membacaku. Surat ini menghiburnya di dalam kuburnya, karena merasa khawatir bila ia kesepian dan merasa takut. Anas bin Malik melanjutkan bahwa setelah Rasulullah menceritakan kisah ini, maka tiada seorang pun, baik anak kecil ataupun orang dewasa, atau budak atau orang yang merdeka, melainkan mempelajarinya, dan Rasulullah menamainya dengan sebutan Al-Mujiyah, surat yang menyelamatkan. Imam Tabrani dan Hafiz Al-Diyah Al-Maqdisi telah meriwayatkan melalui Jerusalem Ibnu Muskin dari Sabit dari Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia telah mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga khatam. Maka ia datang kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seorang yang membaca surat Al-Mulk sampai selesai." Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat, yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Imam Turmuzi meriwayatkan pula melalui jalur Lais Ibnu Salim dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Lais meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku menginginkan bila surat ini dihafal dalam kalbu setiap umatku, yakni surat Al-Mulk ini. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang membuatmu gembira? Lelaki itu menjawab, tentu saja mau. Ibnu Abbas mengatakan, bacalah surat Al-Mulk dan ajarkan kepada keluargamu, serta semua anakmu, semua ahli baitmu yang masih anak-anak, dan juga semua tetanggamu. Karena sesungguhnya surat Al-Mulk ini adalah surat yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Tuhannya, dan memohon kepadanya agar menyelamatkan dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Subhanallah, semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.